Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid dharaini amin. Wasyirta fi muqarrin bih, dan disyaratkan pada sesuatu yang diakui dengannya, disyaratkan pada benda yang diakui. Alla yakuna, bahwa tidak adalah benda tersebut milkan lil mukirrin, milik bagi orang yang mengakui. Hina yukirru, ketika dia mengakui. Kenapa? Li'anna al-aqrar laysa izalatan anil milki, karena sesungguhnya pengakuan laisa, tidaklah ianya pengakuan itu menghilangkan dari milik, menghilangkan hak milik. Wa innama huwa, hanya saja dianya pengakuan itu adalah ikhbarun, memberitakan, an kaunihi, tentang keadaannya barang, milkan lil muqarrilah, itu adalah milik bagi orang yang diakui baginya. Illam yukadzibhu, jika ia tidak mendustakan, apabila ia tidak mendustakan orang yang diakui baginya, hu, akannya orang yang mengakui. Jadi syarat pengakuan itu sah. Kemarin kita bahas tentang yang mengaku, syaratnya 3: baligh, berakal, mukhtar. Keinginan sendiri, bukan atas dasar pasangan. Kemudian harus menggunakan lafaz. Nah, lafaznya yaitu lafaz yang iltizam, lafaz yang pasti, bukan lafaz yang remah-remah, tapi lafaz yang betul-betul dimaknai dengan sebuah pengakuan. Nah, sekarang kita masuk dalam syarat barang yang diakui. Supaya pengakuan itu dianggap sah, harus kita juga melihat syarat dari barang yang diakui. Pertama, barang yang diakui itu bukan milik orang yang mengakui. Barang yang diakui itu sebagai milik orang lain. Di dalam waktu yang sama, tidak ada ucapan yang mengindikasikan barang itu milik dia ketika dia mengungkapkan sebuah pengakuan. Karena tujuan pengakuan, inti dari pengakuan itu adalah bukan menghilangkan hak milik kita, tapi memberitakan hak milik orang lain yang ada pada kita. Syaratnya apabila yang kita akui itu, orang yang kita akui untuknya sebuah barang, tidak mendustakan pengakuan kita. Ketika kita katakan, saya mengakui ini punya kamu, kata dia, enggak, itu punya kamu, punya saya enggak, kayak gitu, maka pengakuannya batal. Kenapa? Karena dibantah, didustakan oleh si muqarrulah. Mana contoh orang yang mengaku bahwasanya barang itu adalah milik orang lain, sementara dari kata-katanya masih tercermin itu hak dia juga. Seperti dari rumahku, atau thawbi, pakaianku, atau dari allati istaraitu li nafsi, rumah yang aku beli akannya rumah untuk diriku, li Zaidin, milik si Zaid. Nah, itu kan kontrak.
Dia mengakui rumah itu milik si Zaid. Dalam waktu yang sama dia katakan rumahku. Rumahku dalam bahasa Arab maknanya dari li. Dari artinya darun li, rumah milikku. Saubi, saubun li, karena takdirnya li. Apalagi kalimat yang ketiga, rumah yang aku beli untuk diriku punya si Zaid. Pengakuannya batal. Atau dainil ladzi ala Zaidin li amrin, dainil ladzi ala Zaidin li amrin. Utangku, utang di sini mana piutang? Piutangku yang merupakan kewajiban terhadap si Zaid. Artinya si Zaid yang berutang kepada saya sekian uang, itu miliknya Amar. Itu lawun. Kata-kata itu dianggap sia-sia. Kenapa sia-sia? Li'annal idafata ilaihi taqtadil milka lahu. Karena sesungguhnya menyandarkan kepadanya seseorang, taqtadi itu menuntut ia penyandaran akan milik baginya. Mana penyandaran? Dari idofah. Bahasa kita lebih enak idofah saja, bahasa nahu. Karena sesungguhnya idofah kepadanya seseorang itu bermaksud milik baginya. Dari taubi, dari lati, daini, itu kepada aku semua, kepada dirinya. Itu tak tadi bermaksud barang itu milik dia. Kalau barang itu milik dia, fatanafal iqraru bihi li ghairi, maka fa tunafi, tafa'ala yatafa'alu, tanafa yatanafa, bukan fa'ala yufa'ilu, nafa yunafi. Fatunafi, maka menafikan ia idofa akan ikrar dengannya sesuatu li ghairihi, bagi miliknya atau milik bagi selainnya seseorang. Fatunafi, maka menafikan atau bertolak belakang ia idofa, ikrara akan mengakui, bihi dengannya barang, li ghairihi bagi selainnya seseorang. Yang betul yang mana sebetulnya? Milik kamu atau milik si Zaid? Dari Zaidin, rumahku punya si Zaid. Rumahku punya si Zaid. Rumahku. Apa di rumahku? Rumah milikku. Itu adalah milik si Zaid. Maka bertolak belakang, maka batalah ikrarnya. Idh huwa ikrarun bihaqqin sabiq. Kalau mau kita tafsirkan, karena dianya itu merupakan pengakuan dan hak yang sudah terdahulu. Karena dianya kata-kata itu adalah pengakuan dengan hak yang telah terdahulu. Ke sana bisa ditempatkan. Dari li Zaidin, rumahku milik si Zaid. Artinya rumah yang aku punya sekarang dulunya punya. Itu pemahamannya. Dulunya punya si Zaid. Jadi pengakuan itu hak sabik, hak yang dah lama, dan sekarang. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang maskani, tempat tinggalku, atau malbusi, pakaian yang aku pakai, li Zaidin, itu milik si Zaid, bahwa ikrarun, maka dia adalah pengakuan.
Sudah. Boleh antum renungkan dulu sebelum ditanya. Apa kira-kira bedanya? Dari li Zaidin, rumahku milik si Zaid. Pengakuannya? Pengakuannya? Enggak sah. Maskani li Zaidin, tempat tinggalku milik si Zaid. Iqrarun, itu pengakuan yang sah. Apa kira-kira bedanya? Oke, Ihsan, silakan pendapatmu. Hah? Juga satu pakai didaftarkan kepada diri si pemilik yang mengaku. Kata itu Yang tadi tidak, didopakan tuh Maskani. yang maksudnya misalkan itu Kan didopakan juga. kalau pakai ini itu berarti itu milik dia. Coba deh baik-baik. Sama nggak kalimatnya? Dari pakai li nggak tuh? Ya, Dari pakai li. tidak ada. Sama kan? Dari li Zaidin. Maskani li Zaidin. Sama idofanya. Dari li Zaidin. Rumahku milik si Zaid. Atau maskani li Zaidin. Tempat tinggalku milik si Zaid. Sah. Jadi antum membedakan yang mana? Dari istilah Bukan itu. Yang itu saja. Yang pangkalnya itu. Kan banyak tadi. Dari li Zaidin. Saubi li Zaidin. Dari lati istarituha. Istarituha oke lah. Itu terlalu panjang. Yang kita bahas satu saja. Dua. Dari Saubi. Dari li Zaidin. Saubi li Zaidin. Apa hukumnya? Batal. Maskani li Zaidin. Malbusi li Zaidin. Sah. Yusuf. Apa hukumnya? Apa beda-beda begitu? Apa jawabannya? Ini dari share-kan langsung. Nggak tahu mana hasilnya. Yang menjawab pertama tadi. Kali yang jawab. Silakan. Ini untuk membuktikan bahasanya hukum fikih itu tidak terlepas pada bahasa, lughah, ma'ani, nahu, sharaf.
Mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Ismail, yang lama-lama mubazir waktu. Hah? Khas. Maskani? Maksudnya apa itu? Bisa dibedakan? Bukankah dua-duanya khas? Dari rumahku, maskani, tempat tinggalku, khas kedua-duanya. Bukanlah dari itu maknanya rumahku, lalu maskani tempat tinggalku itu maknanya tempat tinggal orang. Khas juga, aku juga yang punya. Abu Bakar. Ini sama dengan ini. Banyak sama. Sama-sama khas. Tidak ada yang khas, ada yang am. Dari bukan itu bukan kayak dia memiliki. Iya. Ini kalau rumah itu umum. Kalau maskani Hmm. umum. Ya. Ya. Khas. Kalau dari Hmm. umum. Rumahku berarti milik umum. Maksudnya rumahnya kan banyak rumah yang lain. Nah, sekali yang tempat tinggal dia itu. Tempat tinggal dia itu justru harusnya itu yang nggak sah. Jawabannya di depan. Li'annahu qad yaskunu wa yalbasu milka ghairi. Karena sesungguhnya seseorang kadang-kadang dia tinggal, kadang-kadang dia memakai milik orang lain. Di jawabannya dari Thawbi itu menunjukkan kepada hak milik. Sementara maskani tempat tinggalku, apakah menunjukkan hak milik? Hah? Tidak, nggak ada menunjukkan milik di situ. Maskani tempat tinggalku menunjukkan hak milik nggak? Enggak. Enggak. Ihsan tinggal di mana? Pondok. Di antum? Enggak. Hah? Antum 5 hari di Padang tinggal di mana? Bukan. Tinggal di mana? Di hotel orang kayu basah. Di antum? Enggak. Selama di pesisir tinggal di mana? Rumah Safirullah, milik antum? Enggak. Jadi maskani tidak menunjukkan hak milik. Malbusi tidak menunjukkan hak milik. Malbusi artinya pakaian yang aku pakai. Bisa saja antum pakai pakaian orang lain. Dia bajunya belakang, miliknya Oni, pakainya Ihsan. Safirullah dia pakai itu. One. Sementara syarat tadi apa? Batal sebuah pengakuan kalau dia mengakui dalam waktu yang sama dia akui itu milik dia. Maka Thawbi di situ menunjukkan hak milik dia, dari menunjukkan hak milik dia. Sementara maskani itu tidak menunjukkan hak milik. Pakaian malbusi tidak menunjukkan hak milik. Jawabannya karena bisa saja dia tinggal memakai milik orang lain. Jadi walau qala, jikalau berkata ia seorang, ad-dainul ladzi katabtuhu, hutang yang aku tulis akannya, au bi ismi, atau yang aku tulis dengan namaku, maaf,
ad-dainul ladzi katabtuhu, hutang yang aku tulis akannya, atau bi ismi dengan namaku, ala Zaidin atas si Zaid, itu milik Ammar, sahha, maka hukumnya sah. Au dainul ladzi li ala Zaidin li Amrin lam yasihha, utang yang li, utang alladzi li menunjukkan hak milik, ala Zaidin di atas si Zaid, itu milik Ammar, lam yasihha, enggak sah. Nah, itu bedanya. Kalau dikatakan hutang milik saya, hak saya yang ada sama si Zaid itu milik Ammar, enggak sah pengakuannya. Tapi kalau dikatakan hutang yang aku tulis akannya, hutang yang aku tulis kwitansinya, hutang yang aku buat dengan nama saya kepada si Zaid itu milik Ammar, itu sah-sah saja. Karena menulis belum tentu hak milik, menggunakan nama belum tentu hak milik. Bisa saja punya orang dengan nama kita, kecuali Pak Ingkola, kecuali jika berkata dia seseorang, ismi fil kitabi Arya, namaku dalam surat tersebut adalah pinjaman. Illa, kecuali namaku, jika dia berkata namaku dalam surat itu adalah pinjaman, nah itu sah juga, karena terus terang nama di situ cuma pinjaman. Walau aqarra bi huriyati abdin muayyanin fi yadi ghairihi aw syahida biha samastarahu li nafsi aw malaku bi wajhin akhar hukima bi huriyati. Kalau mengaku ia seseorang, apa pengakuannya? Huriyati abdin muayyanin, dengan merdekanya seorang budak yang tertentu, seorang budak yang tertentu. Saya mengakui bahwasanya si Abraham itu adalah budak, adalah orang merdeka. Saya mengakui kemerdekaan Abraham. Nah, budak Abraham ini itu ada di bawah hak milik orang lain. Misalnya itu miliknya Ismail, au syahida biha, atau dia bersaksi dengannya pengakuan, dengannya kemerdekaan. Aku bersaksi bahasanya Abraham milik Ismail itu merdeka. Selang beberapa lama, istarahu li nafsihi, dia membeli akannya budak yang tadi dia akui seorang merdeka untuk dirinya sendiri. Au malakahu biwajhin akhara, memiliki ia orang yang mengakui tadi, orang yang bersaksi dengan kemerdekaan tadi, akannya budak dengan cara lain, bukan cara dibeli, cara lain. Jika orang itu mengakui budak Abraham itu sudah merdeka, jadi Ismail kasih budak itu ke dia. Budak ini yang kamu bilang merdeka kan? Nah, nih saya kasih ke kamu. Hadiah ulang tahun. Sampai budak itu ditahan dia. Apa hukum budaknya? Hukima bi huriyati, dihukum ia budak dengan kemerdekaannya budak. Kenapa? Karena dia sudah mengakuinya. Apa kata dia? Kau tahu saya akan dikasih budak ini, tentu saya nggak akan akui dia merdeka. Gara-gara saya bersaksi merdeka, saya dapat budak, nanti merdeka nggak jadi saya dapat budak. Nah, kata Ismail, supaya kamu tahu rasa,
Nah, itu guna saya kasih ke kamu bagaimana nilainya sebuah ucapan. Nah, berbahayanya sebuah ucapan. Jadi terbiah oleh Ismail dia. Ini saya kasih budak Abraham ke kamu. Sampai tangan dia, merdeka langsung. Nah, sama nangkap burung, pas tangan lepas, itu paling menjengkelkan. Kalau kita intip terbang dia, nggak tahu jengkel. Burung puyuh, dia kan jalan-jalan dia tuh, langsung sembunyi. Tak cari, pas sejengkal dekat kaki terbang dia. Nah, nggak terlalu geram sekali. Ini dari tangan, terbang dia. Geram, masya Allah geram. Nah, supaya Ismail menterbiah orang itu, dikasihlah budak itu sama dia. Padahal kalau budak itu Ismail pegang terus, merdeka kah dia? Enggak. Nah, tidak merdeka, tapi dikasih ke orang itu jadi merdeka. Ya, dia sadar rasanya ungkapan yang dia telah keluarkan merugikan dirinya. Titik. Walau ashada annahu sayukiru bima laysa alaih. Ini porsi sekian yang kesekian kalinya. Jikalau memberikan kesaksian ia seseorang, sesungguhnya dia akan mengakui perkara yang tidak ada ia kewajibannya. Walau ashada, jikalau memberikan kesaksian ia seseorang, annahu sesungguhnya seseorang, sayukiru selagi dia akan mengakui, bima dengan sesuatu, laisa alaih yang tidaklah sesuatu itu di atasnya. Baik kaum muslimin muslimat, saya umumin ya. Mungkin beberapa hari lagi saya akan memberikan pernyataan, saya akan mengakui sebuah kewajiban kepada diri saya, padahal sesuatu itu bukan kewajiban saya. Saya akan mengakui hutang kepada seseorang, padahal saya nggak berhutang pada orang itu. Itu akan saya lakukan beberapa hari lagi. Nah, tunggu actionnya. Nah, dia beri pengumuman begitu. Kemudian fa'aqarra anna alaihi li fulanin kaza, maka mengaku ya seseorang sesungguhnya kewajiban di atasnya kepada si fulan sekian. Anna alaihi sesungguhnya kewajiban di atasnya seseorang, alaihi atasnya si fulan, di atasnya seseorang bagi si fulan kaza sekian juta. Apa hukumnya? Lazimahu, wajib ya sekian akannya orang tersebut. Lam yanfa'hu dalikal ishad, tidak bermanfaat, tidak berguna akannya seseorang oleh demikian memberikan kesaksian. Kesaksian pengumuman awal yang dia sampaikan itu nggak ada manfaatnya. Titik. Wasaha ikrarun min maridin marada mautin, sah pengakuan dari orang yang sakit marada mautin, sakit mati. Sah pengakuan dari orang sakit akan sakit mati. Apa maksudnya Abu Bakar sakit mati? Menyebabkan dia meninggal. Jadi sakit mati itu kan sakit sakaratul maut. Tapi sah pengakuan seseorang di saat dia sakit, di ujung sakit itu dia mati. Sakit yang berakhir dengan kematian itu namanya sakit mati. Walau liwarisin, walaupun kepada ahli waris, walaupun kepada ahli waris, bidainin dengan hutangkah atau dan ain benda, hukumnya sah. Nah, ketika orang tersebut meninggal dunia, bagaimana cara pengeluarannya? Fayukhraju mir raqsil mali, maka dikeluarkan ia sesuatu yang diakui dari raqsil mal,
Fatih Rasul ma di sini bukan berdagang. Fatih Rasul ma keseluruhan harta. Itu mana Rasul ma di sini? Masa orang mati berdagang? Tapi kalau masalah kirat baru Rasul mal modal. Jadi kalau orang mati disebut Rasul mal berarti total kekayaan seluruhnya akan dikeluarkan sesuatu yang diakui tersebut dari Rasul mal dari keseluruhan harta. Wa in kadzabahu baqiyatul warathah, walaupun mendustakan akannya orang yang mengaku oleh sisa ahli waris. Ketika dalam keadaan sakit seseorang mengatakan bahasanya rumah ini milik si Anom. Nah, rumah ini milik si Anom. Anom itu anaknya yang paling kecil. Maka ditotallah kekayaan bapak itu. Setelah ditotal, berapa harga rumah itu? Kalaulah harga rumah tersebut kurang dari sepertiga total kekayaan atau pas sepertiga, maka pengakuan dianggap sah. Nah, itu mana dari Rasul mal. Walaupun ahli waris mengatakan, kata ahli waris yang bohong, mana ada rumah itu milik si dia. Nah, kami yang tahu pas kami lahir itu rumah udah ada. Maka rumah itu ada sebelum dia lahir, kata kakak-kakaknya yang lain. Tetap kita anggap sah. Alasannya kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya orang mengaku intaha, dia telah sampai ila halatin, kepada suatu keadaan yasduku, yang akan jujur biha, pada keadaan tersebut, al-kadhib, oleh pembohong, wa yatubu, dan akan bertobat, al-fajiru, oleh orang curang, fadzahiru sidquhu, maka secara zahir itu benarnya si orang mengaku. Karena dia sampai pada satu titik, sampai pada satu keadaan. Di keadaan tersebut orang maksiat akan taubat, orang pembohong akan jujur. Nah, orang bohong akan jujur di keadaan seperti itu. Orang cinta dunia akan zuhud. Zuhud sekali dari dunia. Waktu mati, maaf, sakit yang berakhir dia mati, tak bisa digerakkan lagi, cuman lidah bisa bicara. Apakah saat itu dia akan bohong? Saya rasa nggak mungkin berbohong. Secara zahir dia jujur, maka pengakuannya sah, walaupun pada ahli waris sekalipun. Kenapa? Kondisi yang menghukumi dia itu jujur. Nah, dia akan jujur. Kalaulah ada masih berbohong di waktu itu innalillah. Nah, namun bagi ahli waris, tahlifu. Nah, kalau kita baca lakin takhfif, maka lil warithi itu mubtada muqaddam, khabar muqaddam. Tahlifu mubtada muakhar. Tapi kalau kita baca lakinna, maka lakinna bertugas menasab isim, merofak khabar. Khabarnya mana? Lil warithi. Isimnya mana? Tahlifa. Jadi tahlifa itu dua barisnya. Tahlifa berarti bacanya lakinna. Tahlifu bacanya lakin. Kalau baca lakin batal amalnya.
Kembali i'rabnya mubtada khabar. Nah, antum baca lakin atau lakinna di kitab? Lakinna berarti tahrifah. Akan tetapi bagi ahli waris itu menyuruh bersumpah atau menyumpahkan itu kan sulit kadang dipahami. Menyumpahkan, menyumpahkan artinya menyuruh bersumpah si muqarrilah, orang yang diakui baginya al-istihqaq, atas keberhakannya, dah matilah orang yang mengaku ini, dikuburkan. Setelah dikuburkan, ahli waris panggil si Anom tadi, Anom sini. Nah, kata bapak tadi kan, ini rumah milik kamu. Coba kamu bersumpah, kami ragu rumah ini milik kamu. Anom katakan, wallahi demi Allah ini rumah milik saya. Kok bisa? Bapak pernah kasih rumah ini ke saya waktu saya juara 1 lomba dadu. Ada itu sertifikatnya. Yalah, sertifikatnya ada di robah. Jadi cek memang. Nah, peralihan hak milik dari Joko Tingkir ke Anom dikarenakan Anom telah menang juara dadu. Nah, tidak ada masalah. Benar berarti. Tapi kalau sekiranya muqarralah tidak mau bersumpah atas berhaknya atas rumah tersebut, maka tidak sah. Fi maztazharahu syekhuna, pada sesuatu yang menganggap, yang menjelaskan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, khilaf bagi Imam Kuffar. Titik. Walau aqarra binahwi hibatin ma'a qabdin fi sihhati kubila wa in atlaqa aw qala fi ainin urifa annaha milku hadi milku liwarithi nazala ala halatil maradi. Kalau mengaku ia seseorang dengan seumpama hibah, kalau mengakui ia seseorang dengan seumpama hibah beserta qabat ketika sehat, ini saya diterima ya pengakuan. Dia waktu sakit itu dia katakan begini, saya mengaku bahasanya motor itu sudah saya hibahkan kepada si fulan waktu saya sehat 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu dia masih sehat waktu itu, saya sudah hibahkan motor itu kepada si fulan telah menerimanya, tetapi karena dia pergi ke Jakarta, motor belum diambil. Itu pengakuan dibuatnya. Bila pengakuannya diterima. Wa in atlaqa, dan jika dia menyampaikan secara umum, tidak disebut fi sihah, kata dia, saya mengaku motor ini saya hibahkan sama fulan, gitu saja, nggak disebutkan waktu sehat, mutlak. Au qala, atau dia berkata pada benda yang diketahui sesungguhnya benda itu miliknya seseorang. Atau berkata ya seseorang pada benda urifa yang diketahui annaha milkuh, sesungguhnya benda itu miliknya seseorang. Apa kata dia? Hadhihi milkun liwarithi, ini adalah milik bagi warisku. Bisa dipahami? Seseorang berkata, katanya nanti kata-katanya, objek perkataannya adalah benda yang dikenal itu miliknya. Kira-kira sesuatu yang kita kenal itu milik orang lain berdasarkan apa?
Orang tahu itu milik dia berdasarkan apa? Hah? Pemakaian yang sering. Nah, pemakaian yang sering. Jadi si bapak ini kemana-mana saja dia pergi, dia pakai motor itu. Kemana saja. Nggak pernah dipakai oleh anaknya. Dia aja yang pakai sejak dibeli sampai sekarang. Berarti urifa anahu milku. Diketahui barang itu milik milka, milik dia. Pas waktu mati, waktu sekarang dia katakan, hadhihi milkul liwarithi. Ini milik warisku. Warisku artinya dia sebut nama satu daripada pewarisnya. Tapi kalau dikatakan ini milik pewarisku, nggak ada masalah. Karena memang kalau dia meninggal itu milik pewarisnya. Tapi permasalahannya adalah dia menyebut satu dari nama ahli warisnya. Berarti dia mengakui hak milik kepada salah satu ahli warisnya yang selama ini orang tahu itu benda milik dia. Nah, hukumnya adalah nuzzila ala halatil marad, ditempatkan ia pengakuan atas keadaan sakit. Nah, ditempatkan ia pengakuan atas keadaan sakit. Wa in atlaqo yang tadi. Wa in atlaqo yang tadi. Nah, mengakunya kapan? Hah? Dia ngaku kapan? Waktu sakit. Tapi kalau dia ngaku waktu sakit telah memberikan hibah kepada seseorang waktu sehat, diterima. Tapi apabila dia mengaku waktu sakit, lalu dia telah mengatakan menghibahkan sesuatu kepada seseorang tanpa dia sebutkan dulu waktu sehat atau waktu sakit, maka ditempatkan kepada waktu sakit. Apa beda waktu sehat sama sakit? Waktu sehat hibahnya berlaku, pengakuannya berlaku 100% tanpa syarat. Tapi kalau ditempatkan ketika sakit, hibah dia hanya berlaku 1/3 dari total kekayaan. Kalau lebih hibahnya dari 1/3 total kekayaan, maka lebihnya itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau kurang atau pas, maka boleh dilaksanakan semuanya. Qalahul qadhi, mengatakan akannya pendapat oleh qadhi. Nah, al-qadhi yang dimaksudkan di sini adalah mana? Ada penjelasan dalam. Ada al-qadhi, qadhi Abu Thayyib, ada qadhi Husain. Nah, saya dah lupa. Kalau disebutkan qadhi secara mutlak itu siapa maksudnya, dah lupa. Nanti kita lihat. Kalau ditempatkan pengakuan tersebut ala halatil maradi, atas keadaan sakit, konsekuensinya adalah fayatawaqqafu ala ijazati baqiyatil warasah, maka bergantung ia kesahan pengakuan, maka bergantung ia kesahan pengakuan atas ijazah izin sisa ahli waris yang lain. Kama, sama halnya, lau qala, jikalau berkata ia seseorang, wahabtuhu fi maradi, aku hibahkan akannya barang di dalam sakitku. Waqtar jam'un adama qabulihi, dan memilih oleh sekelompok ulama akan tidak
diterimanya pengakuan. Ini tuhima, jika dicurigai ia seseorang, jika dicurigai. Kenapa tidak diterima? Li fasadiz zaman, karena sudah rusaknya keadaan. Masya Allah, hari ini keadaan sudah rusak. Nah, saking rusaknya, waktu sakarat itu orang masih mau curang, waktu sakarat masih bohong, waktu sakit masih buat dosa. Nah, sudah divonis mati masih tertawa. Itu fasadiz zaman. Bal qad tuqta'ul qara'inu, atau taqta'u, bal taqta'ul qara'inu bikadhibi, bahkan sungguh memponis oleh korinah, qara'in itu jamak korinah, indikator dengan bohongnya seseorang. Jadi keadaan korinah, perkara pendukung, lihat kiri, lihat kanan, itu bisa-bisa dipastikan orang itu bohong. Fala yang bagi, maka tidak pantas liman yakhshallaha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yaqdiya, bahwa dia memutuskan, au yaftiya, bahwa dia berfatwa dengan hukumnya sah. Kalimat di sini tidak pantas bagi siapa yang takut kepada Allah untuk memutuskan atau memfatwakan sah. Memutuskan berarti dia qadhi, memfatwakan berarti dia ulama. Jangan sampai memfatwakan sah, karena zaman yang pada hari ini sulit untuk dipercaya kejujuran seseorang. Nah, dia kan anaknya sendiri itu. Betul, anaknya sendiri. Tidak, zaman hari ini tidak memungkiri orang menzalimi anak sendiri. Yang ke anak sendiri, ibunya dilaporkan, masuk penjara. Ibunya dituntut, bahasanya itu tanah milik dia. Ibunya diusir dari rumahnya sendiri. Jadi keadaan itu tidak memungkiri kejadian-kejadian yang ada pada hari ini. Nah, kita kalau ditanya perkara-perkara yang nggak jelas pun jangan pernah bilang sah. Kalau nggak tahu bilang saja nggak tahu. Kepada ragu-ragu bilang saja haram. Nah, khawatir. Karena fasadiz zaman, banyak keadaan yang tidak berjalan yang sesungguhnya. Wala syakka fihi, dan tidak diragukan lagi padanya, idza ulima anna qasdahu al-hirmanu, apabila dipastikan sesungguhnya tujuannya seseorang itu menghalangi, dia mengakui perusahaan ini untuk milik anaknya yang kecil. Kalau kita katakan sah pengakuan tersebut, karena dikatakan saya berikan perusahaan ini kepada anak yang saya kecil waktu sehat, dan dia telah mengkobatnya, dan surat menyuratnya ada, bagaimana pakai hukumnya? Kita katakan nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena terlihat tujuan kamu, tujuan ayahmu, tujuan orang tuamu itu menghalangi saudaramu yang lain untuk mendapatkan jatah, untuk mendapatkan hak. Hirman itu mana menghalangi? Firman. Wa qad sarraha jam'un bil hurmati hina idzin. Sungguh
menyampaikan secara terus terang oleh sekelompok ulama dengan haram waktu itu, waktu diketahui tujuannya adalah menghalangi hak ahli waris yang lain. Wa annahu, dan sesungguhnya, la yahillu limuqarrilah akhduhu, tidak halal bagi orang yang diakui baginya oleh mengambilnya. Nah, orang yang diakui baginya jangan ambil, sifat wara. Serahkan kepada hukum faraid, kita bagi saja. Kata saudara-saudaranya, bukankah kedai ini sudah kasihkan ayah kepadamu? Enggak, kita bagi saja sama. Nah, saya enggak mau menerima pemberian seperti itu. Itu bagi yang menerima. Bagi mufti, katakan tidak sah. Bagi qadhi, putuskan tidak sah. Bagi yang menerima, jangan terima. Nah, jangan diterima. Bagi saja menurut ahli waris. Kan ada yang bikin pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, ketika anak-anaknya pergi merantau, nah, lalu ada satu anak yang tinggal merawat orang tuanya. Karena dia merasa merawat, akhirnya dia menguasai kekayaan. Nah, pulanglah saudara-saudaranya. Ngapain kalian pulang? Udah meninggal baru kamu pulang. Minta warisan ya? Nah, warisan nggak ada lagi. Ini surat kuasa. Nah, orang tua wariskan ke saya. Nah, pada tanda tangan itu dia yang buat waktu ibunya orang tuanya dalam keadaan lemas, nggak sadar. Kalau penal itu di tanda tangan. Nah, itu dicelupkan jempol orang tuanya ke tinta, tempelkan. Itu di film. Nah, dan itu kadang-kadang skenarionya membantu hukum fikih juga. Nah, titik. Wala yuqdamu iqraru sihatin ala iqrari maradin, tidak didahulukan pengakuan sehat atas pengakuan waktu sakit. Contoh, waktu sehat dia mengakui motor itu milik Ihsan. Waktu sakit dia mengakui motor itu milik Abu Bakar. Motor milik siapa? Hah? Motor milik siapa? Kalau orang sudah meninggal, motor milik siapa? Milik ulang lagi. Contohnya Ahmad ketika sehat bugar mengatakan ini motor milik Ihsan Pariaman. Kemudian Ahmad jatuh sakit, kemudian katakan Ahmad ini motor milik Abu Bakar. Lalu Ahmad meninggal dunia. Kemudian motor itu milik siapa? Ihsan kamu. Milik siapa? Baca tak kitabnya, wala yuqaddamu iqraru sihatin ala iqrari maradin, tidak didahulukan pengakuan sehat atas pengakuan sakit. Ini siapa? Kalau antum katakan milik Ihsan, tidak boleh dulu pengakuan sehat atas pengakuan. Dikatakan milik Abu, pengakuan sehat saja nggak boleh dulu atas pengakuan sakit, apalagi pengakuan sakit atau pengakuan sehat. Tentu lebih waras orang itu sehat pada waktu. Dia milik siapa motor itu? Milik siapa? Susah kali manjaknya, milik berdua. Ini berdua. Jadi motor itu dipakai berdua. Nah, dijual atau bagi dua hasilnya. Oh, kata Ihsan milik saya itu. Kenapa? Saya dulu diakui. Dia ngaku itu sehat. Kemudian waktu sakit dia ulang lagi pengakuan. Sebetulnya dia sebut nama saya, tapi tersebut Abu, karena Abu dia bisi-bisi namanya depan bapak itu. Abu. Bu. Nah,
Kata Abu Bakar, milik saya lah. Tentu orang itu sudah sampai satu batasan. Dikutip redaksi kitab tadi. Li'annahu inta ila halatin yasduku fil kadhibu wa yatubu fi hal fajiru. Jadi milik saya, kata Abu Bakar, karena dia sampai pada satu titik yang bohong saja jujur waktu itu. Nanti pengakuan pertama sudah mansukh. Nah, pernah baca kitab Nasih Mansukh? Nah, dia Abu Bakar argumennya begitu. Nah, maka hukum fikih mengatakan la yuqaddamu, tidak ada yang skala prioritas. Kalau begitu dibagi dua. Titik. Wasaha iqrarun bimajhulin, sah pengakuan yang perkara majhul. Mana contohnya majhul? Syai'in kata Safirullah, ada sesuatu yang menjadi haknya Ihsan kepada saya. Sesuatu. Apa itu Ihsan? Gak tahu. Dia bilang sesuatu katanya. Sesuatu lah pokoknya. Au kaza. Ada sekian yang menjadi hak Ihsan kepada saya. Sekian. Sekiannya berapa? Gak tahu. Pengakuannya sah. Pengakuannya sah. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Fayutlabu minal mukirri tafsiruhu. Itu cara baca ayat. Maka dituntut dari orang mengaku untuk menjelaskannya. Nah, Mas Safir, apa maksudnya sesuatu tadi? Kalau qala lahu, maka jikalau berkata ya Safirullah, lahu baginya Ihsan, alayya syai'un, di atasku ada sesuatu, au kaza atau sekian, kubila tafsiruhu bi ghairi iyadatil marid. Nah, diterima penafsirannya dengan selain menjenguk orang sakit. Dengan selain menjenguk orang sakit. Kata dia alayya syai'. Nah, kewajiban di atas saya untuk Ihsan syai', sesuatu, au kada. Tanya Safirullah, apa itu kewajiban? Katanya menjenguk orang sakit. Nah, tadi Ihsan itu sakit, masuk rumah sakit, diimpus. Kemudian dah sembuh, saya nggak sempat datang. Berarti saya punya hutang menjenguk orang sakit. Diterima? Diterima? Diterima penafsirannya? Supaya terima penafsirannya? Bisa dibenarkan penafsirannya? Bisa diterima penafsirannya? Yusuf diterima? Diterima? Ya Karim, ya Wahab. Diterima penafsirannya dengan selain menjenguk orang sakit. Kalau menjenguk orang sakit terima enggak? Kagak. Kagak diterima. Bila tafsiruhu, diterima penafsirannya dengan salam menjenguk orang sakit dan dengan salam menjawab salam. Nah, saya punya, di atas saya ada sesuatu kepada Ihsan. Nah, apa itu? Saya lupa jawab salamnya. Karena waktu itu saya sedang termenung, dia ucapin salam ke saya. Assalamualaikum Safirullah. Dia sedang termenung, memikirkan alat jaga raya ini. Bighairi amadin tarawunaha. Kamu lihat langit diciptakan Allah tanpa tiang. Menung dia. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi. Dia mana dia? Oh, itu jawab salam orang wajib. Siapa yang ucap salam? Ihsan. Lepas itu dia buat pengakuan. Alayya syai'. Kewajiban saya ada sesuatu bagi Ihsan. Ditanya apa? Jawab salamnya lupa. Diterima penafsirannya?
Tidak. Juga dengan selain najis. Aliyya syai', terhadap saya ada sesuatu bagi ihsan. Apa itu? Anak babi. Saya berutang anak babi sama dia. Janji bawa anak babi pesisir, tak sempat-sempat saya bawa. Tak sah. Tidak sah. La, apa tu? Oh ya, najisin la yuktana. Najis yang enggak boleh dipelihara. Contohnya babi. Tapi kalau kata safirullah, anjing pelacak, itu diterima penafsirannya. Alayya syai'un, terhadap saya ada sesuatu bagi ihsan Pariyama. Apa sesuatu itu? Anjing pelacak. Anjing penjaga kebun. Itu kan najis. Tapi najis yang boleh dipelihara. Ini najis yang nggak boleh dipelihara. Contohnya babi. Itik. Walau qala lahu aliyya malun, jikalau berkata ia seseorang baginya orang yang dia akui, alayya malun, terhadap saya ada harta. Salah terjemahan. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang, apa katanya? Lahu alayya malun. Itu bukan waqala lahu, tapi walau qala, jikalau berkata ia seseorang, titik dua, apa katanya? Lahu alayya malun, bagi dia atas aku ada harta. Bukan syai', tapi harta disebutkan. Qubila tafsiruhu, diterima penafsirannya, bitamawil, dengan sesuatu yang berharga, wa in qala, walaupun sedikit. Sesuatu yang berharga walaupun sedikit. Kalau sekiranya dia katakan anjing pelacak, sah nggak safirullah? Apa sih sesuatu itu? Kata dia anjing pelacak. Lahu alayya malun. Bagi dia terhadap saya ada harta. Ditanya orang, harta apa yang kamu wajib membayar kepada dia, kepada orang yang kamu maksudkan? Kata dia, anjing pelacak. Bisa terima penafsirannya? Safirullah, bisa terima penafsirannya? Bisa terima penafsirannya? Safirullah bisa terima? Ismail bisa terima? Bisa? Bisa, Masya Allah. Anjing boleh jual? Nggak boleh. Kalau harta boleh dijual, anjing nggak boleh dijual, berarti anjing bukan harta. Maka penafsirannya tidak diterima. Anjing harta. Dibilang apa tadi? Lahu alayya malun, bagi dia kepada saya harta. Kita katakan apa itu anjing? Anjing kan bukan harta, maka tidak diterima penafsirannya. Tapi kata dia segenggam beras, 500 rupiah, 50 rupiah, terima nggak? 50 rupiah, 50 rupiah. Mutamawil, sesuatu yang bernilai. Ada nilai 50 rupiah. Ada nilai 50 rupiah. Nggak ada. Saya nggak ada. Beli barang harganya 4.450 rupiah. Antum punya uang cuma 4.400. Bisa dibeli barang tuh? Bisa beli? Enggak, katakannya ada 50 rupiah. Oh, adalah harganya, masa nggak ada? Sah. Saya si Ihsan punya harta sama saya. Adalah hartanya sama saya. Apa hartanya? Nih, 50 rupiah.
Apa saya 50 rupiah nih? 50 itu harta itu. Kalau untuk kumpulkan 1 tronton, berapa nilainya? Nah, 1 triliunan itu terdiri pada 50 rupiah yang dilipatkan berkali-kali lipat. Nah kan nilai? Tuh. Tapi kalau dikatakan kulit ular, kulit ular tidak diterima kalau belum sama karena dia najis. La binajisi. Tidak diterima pengakuan yang najis karena najis itu bukan harta. Walau ini andai-andai lagi nih. Hazid daru wa ma fiha li fulanin sahha. Jikalau seseorang berkata ini rumah dan semua yang ada di dalamnya milik fulan, hukumnya sah. Kenapa sah? Kenapa sah? Kenapa sah? Karena tidak ada idhofah kepada dirinya. Coba dibilang dari, maka enggak sah tadi. Tapi hadid dar, ini rumah. Wa ma fiha li fulanin sah. Wa istahaqqa jami'a ma fiha waqtal iqrar. Berhaklah si fulan tersebut seluruh apa saja yang ada di dalamnya rumah waktu pengakuan. Nah, waktu pengakuan. Apa saja yang ada di rumah itu waktu pengakuan, maka berhaklah dia memilikinya. Ternyata waktu pengakuan di rumah itu ada istri dan anak-anaknya. Apakah si fulan itu berhak mengambil semuanya, anak dan istrinya? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa? Karena bukan harta. Karena di situ tidak ada hak tamalluk. Karena di situ tidak ada hak memiliki, tidak ada hak milik kepada orang merdeka. Fa in ikhtalafa fi syai'in ahwa biha waqtah. Maka jika berbeda pendapatlah dua orang antara orang mengaku dan orang yang diakui tentang sesuatu, ahwa biha, apakah dianya sesuatu, biha di dalamnya rumah, waqtahu pada waktunya mengaku, dan dipertengkarkan. Jadi kata seseorang ini rumah dan seluruh yang ada di dalamnya milik si fulan. Nah, maka waktu itu berpindahlah si fulan ke rumah tersebut. Oke, itu milik saya, ya milik saya, milik kamu, ini kuncinya. Nah, masuklah. Ketika mau masuk, kata orang aku tadi, ini TV saya bawa keluar. Nah, TV ini saya bawa. Enggak boleh, kan ada rumah ini TV itu. Betul, TV ini dalam rumah. Tapi waktu saya mengaku 3 hari yang lalu, TV ini belum ada. Ini baru saya beli. Ini kotaknya masih ada. Kotak bisa jadi bukti. Orang kampung tuh kotak TV bisa 2 tahun tahan di rumahnya. Nah, dan dibawa kotak TV-nya. Nah, kotak ini dibuktikan nggak bisa. Ini kotaknya masih ada. Barang apabila barang itu mahal, apalagi kotaknya elit, itu kotak mic itu masih ada. Dia kan tidak akan menunjukkan mic-nya itu baru karena kotaknya disimpan. Jadi bertengkarlah. Orang yang mengaku katakan ini TV ada setelah saya mengakui rumah ini milik kamu. Kata orang diakui, enggak, TV itu sudah ada ketika kamu mengakui rumah ini milik saya. Ini orang yang diakui enggak tahu diri juga. Enggak dapat di rumah beserta isinya, dibuat TV jasa satu dipermasalahkan. Dibawalah ke pengadilan, enggak ada saksi. Siapa yang dibenarkan oleh Pak Hakim? Sediqal mukiru, dibenarkan orang mengaku. Kenapa?
Kenapa dibenarkan orang yang mengakui? Al-aslu adamul milk, al-aslu al-adam, hukum asal tidak ada TV waktu pengakuan. Hukum asal tidak ada. Wa alal muqarri la bayyina, terhadap orang diakui baginya itu saksi. Dia enggak mau kalah juga dia. Dihadirkan 2 orang saksi. Hadirlah 2 orang saksi, 2 orang laki-laki yang adil mengatakan, wahai Pak Hakim, kami berdua menyaksikan orang ini mengaku, dan saat mengaku TV sudah ada di rumah tersebut. Pak Hakim, siapa kalian berdua kok tahu? Kami berdua anak bapak itu. Jadi waktu bapak kami mengaku ini rumah milik Supwan beserta isinya, TV itu ada di rumah kami. Udah sebulan yang lalu dibeli. Bapak aja ingin bawa keluar karena dia iba mungkin. Anaknya disaksi, terima nggak? Terima nggak? Sangat diterima sekali. Karena kesaksian anak memberatkan, bapak itu diterima. Tapi kalau membela maka nggak diterima, itu dicurigai. Akhirnya diterima kesaksian anak. Pas itu orang mengaku ini kasih uang tip sama 2 orang anak tadi. Kasih uang belanja. Terima kasih telah membantu paman. Ternyata pamannya kerjasama sama keponakannya. Ternyata yang ngaku itu adalah saudara milik saudaranya. Kasus keluarga ternyata. Wasoha ikraru binasabin alhaqahu bin nafsi, sah pengakuan dengan nasab yang menghubungkan ia seseorang akannya nasab dengan dirinya. Sah pengakuan dengan nasab yang menghubungkan ia seseorang akannya nasab dan dirinya sendiri, ka'an qala, seperti dia berkata, hadza ibni, ini anakku. Hadza ibni, ini anakku. Bisyarti imkanin fihi, dengan syarat memungkinkan padanya pengakuan. Kalau Ismail ngakui Safirullah anaknya, mungkin nggak tuh? Mungkin aja. Nggak mungkin. Kalau anaknya sisi usia 7 tahun. 7 tahun? Berapa beda usia itu berdua? 15. 4. Mana mungkin ada orang usia 4 tahun kawin? Anak saya nih. Berapa sisi usia? 4 tahun. Tahun. Mana caranya antum buat tuh? Pokoknya saya usia 4 tahun itu saya sudah beralek gadang dah. 3 tahun setengah saya melamar, 3 tahun 3/4 saya kawin. Usia 4 tahun sisa hamil. Lahirlah anak saya yang besar. Diterima? Enggak terima. Karena enggak mungkin. Tapi kalau mengakui anak kepada, coba antum pikir baik-baik. Usia berapa jarak usia antara ayah dan anak yang mungkin dikatakan ayah anak? Pikir. Berapa jarak usia antara ayah dan anak paling minim yang bisa dikatakan itu ayah anak? Berapa beda usia? Iya. Minim tak. 12 ya. 10 tahun. Wajib. 10 tahun. Lagi Pak. 10 tahun. Abu duduk 10 tahun. balik Bu.
9 tahun 9 bulan. Nah, 9 tahun 9 bulan 2 kejap. Itu masa yang paling dekat jaraknya. Oke lah, ideal 10. Nah, usia ayah 19 tahun. Usia anak 9 tahun. Ayah usia 10, anak usia 1 tahun. Ayah usia 10, anak usia 1 tahun. Kenapa? Karena paling cepat seorang laki-laki balik itu usia 9 tahun. Dah balik 9 tahun. Dia nikah usia 8 tahun. Dia dah nikah 9 tahun dia balik. Kemudian lahir anak, hamil 9 bulan. Nah, agak terlambat dikit, jadi 10 tahun. Diantarkanlah oleh, kemudian 16 tahun usia ayah, dia dah hantarkan anaknya ke SD, daftar sekolah. Ini dia bapaknya. Ini adikmu ya? Anak saya. Saya berapa? Saya 1 SMA. Betul? 16? 1 SMA. Ayahnya 1 SMA, anaknya 1 SD. Nah, itu yang paling ideal. Menciptakanlah makhluk di dunia ini seperti itu, supaya menjadi cerita sepanjang akhir zaman. Sekoran viral, bisa bikin channel. Siapa mau buat? Nah, antum udah terlambat, nantilah itu usia lahir anak 9 tahun, 8 tahun semuanya nikahkan langsung. Ya Allah, karunia Allah. Nah, itu namanya bisa diimkan. Nah, itu mungkin itu. Kalau ada orang berusia 10 tahun mengakui kepada anak yang usia baru 1 tahun. Ini anak saya. Itu imkan. Itu bisa diimkan impi. Bi alla yakdzibu syar'u, dengan bahwa tidak mendustakan akannya oleh syarak. Syarak tidak membantah karena jaraknya 10 tahun. Dan his, dan fisik. Nah, fisik, kenyataan. Biangkana dunahu fis sinni. Nah, bi ayyakuna dunahu, dengan bahwa ada ya anak itu di bawahnya seseorang di segi usia. Dan bahwa ada ya anak di bawahnya seorang di segi usia. Bi zamanin, dengan jeda masa, yumkinu fihi kaunuhu ibnah, yang mungkin padanya masa keadaannya anak itu anaknya seseorang. Nah, masa yang mungkin padanya masa keadaannya anak itu anaknya seseorang, yaitu jarak 10 tahun minimal. Itu belum minimal tuh, masih ada yang minimal lagi. Nah, balik usia 9 tahun, kemudian 2 jam setelah balik langsung hamil istrinya. Lepas itu istrinya mengandung cuma 6 bulan. Lahir anak. Berarti 9 tahun 6 bulan lebih sedikit. Nah, itu jedahnya. Itu udah mungkin. Yang kedua, bi alla yakuna ma'rufan nasabi bi ghairi, dengan bahwa tidak ada ya anak itu dikenal nasab dengan selainnya orang. Tapi apabila anak itu sudah dikenal ayahnya, lalu ada orang mengaku ini anak saya ini, maka enggak sah walaupun nasabnya, walaupun kemungkinan waktunya bisa saja. Karena yang mengaku itu usia 50 tahun, yang diakui usia 20 tahun. Tapi anak yang 20 tahun ini sudah terkenal dia punya ayah di kampung itu.
maka pengakuannya batal. Anak saya nih, nak sama apa itu? Nak macam itu mah? Ya kan anak saya juga, saya anak-anak maksudnya. Wa ma'a tasdiki mustalhaq. Nah, itu syaratnya juga. Beserta dibenarkan oleh orang yang disambungkan nasabnya. Dibenarkan oleh orang yang disambungkan nasabnya ahlul lahu, yang ahli baginya membenarkan. Apa maksud ahli membenarkan? Dia itu sudah balik berakal. Orang yang sudah diakui anak itu orang yang sudah balik berakal dan dia membenarkannya. Ini anak saya, betul tanya kamu? Ya betul. Kami aja kayaknya bentuk adik kakak. Ya saya sebetulnya. Nah, maka sahlah pengakuan tersebut. Fa'ilam yusaddiqhu, maka jika tidak membenarkan ia mustalhaq akannya pengakuan. Kata dia tidak, itu bukan ayah saya itu orang mau menculik saya. Aw sakata, atau dia diam saja. Lam yasbut nasabuhu, niscaya tidak tetaplah nasabnya seseorang kecuali dengan saksi. Tanya sama anak itu, benar nih ayah kamu? Enggak tahulah saya. Waktu saya lahir mana tahu saya itu ayah saya. Nah, waktu saya lahir jelas tuh dia ada orang. Cuman sering ke rumah saya. Sering ngobrol sama mak saya, tidur bersama mak saya, dia kasih uang jajan saya. Tapikah dia ayah saya atau enggak? Itu sangat pasti. Tanya dia lah. Jawaban yang sangat bijak. Bijak kan? Mana tahu saya itu ayah saya? Saya kan nggak sadar waktu lahir. Nah, yang jelas dia tinggal sama mak saya, tinggal di rumah saya, kasih makan saya, marah-marah kadang-kadang sama saya. Tentu dia yang tahu ayah saya atau bukan. Nah, itu anaknya sudah belajar filsafat di kandungan. Walau akarra bi bai'in, Masya Allah, nggak selesai saya ini. Titik, cukup dulu.